Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKP Sukabumi dan selamat beribadah. Hari ini adalah Minggu ke-10 setelah Pentakosta. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Pendeta Judisian Pratama Hutauruk. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari menyiapkan diri dalam satu teduh sejenak. Satu teduh selesai. Saudara-saudara, hari ini kita kembali berhimpun untuk berbakti kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu mendampingi dan menemani kita sebagai sahabat dalam mengaruni berbagai macam badai kehidupan. Hanya kepada Dialah kita patut menyandarkan hidup kita. Kini, marilah kita bersama-sama berdiri dan memuji namanya dengan menyanyikan NKB 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Katakanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tanda anaknya yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus, dan dosa berapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Katakanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian kita hari ini akan kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema kita dalam kebaktian minggu hari ini adalah Yesus, sahabat dalam krisis. Dengan nas pembimbing yang diambil dari Ibrani pasal 13 ayat ke-5b sampai ayat ke-6 yang mengatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Demikian firman Tuhan. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa kita di hadapan Allah, dan kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, secara pribadi kami telah mengaku segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena seringkali kami meragukan pertolongan-Mu. Ketika kami bergumul, kami sering mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami semata. Kami sering mengecewakan-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami, berikanlah kami anugerah pengampunan-Mu. Mampukan kami untuk membarui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah dari Tuhan yang akan kita dengar hari ini diambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Bapak, Ibu, Saudara, kini kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang dalam persekutuan kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami ingin disapa dan disegarkan oleh sabda Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau menuntun dan juga menolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik, dan dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Dengan segala keterbatasan kami pada saat ini, kami mengundang Engkau hadir dan bersabda kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Matius, pasal 14, ayat ke-22 sampai ayat ke-33. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil Matius 14, ayat 22 sampai 33 dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan ini dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu tahu sebuah wahana permainan bernama roller coaster atau kereta luncur. Roller coaster, saudara-saudara, menawarkan sebuah sensasi yang seru, menegangkan, karena kita bisa menaiki sebuah kereta, kita tiba di sebuah ketinggian tertentu, lalu meluncur dengan kecepatan yang tinggi, dan juga dengan jalur yang berliku-liku, bahkan bisa ada yang sampai terbalik. Wahana permainan roller coaster ini, saudara-saudara, menjadi salah satu wahana yang paling digemari oleh banyak orang, namun sekaligus di saat yang sama juga menjadi wahana yang ditakuti oleh banyak orang. Banyak yang tidak berani untuk menaiki roller coaster ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mencoba untuk merefleksikan kehidupan kita, nampaknya bisa seperti wahana roller coaster tadi. Kalau kita mau renungkan, kalau kita mau merefleksikan, hidup kita sering naik turun, hidup kita harus melewati perjalanan yang berliku, yang mendebarkan, menegangkan, namun juga mengasyikkan, namun juga menyenangkan. Nah, saudara-saudara, sensasi-sensasi itu bisa kita rasakan seiring dengan datangnya berbagai macam masalah yang ada, berbagai macam problem, pergumulan yang ada. Dan memang begitulah hakikat kita sebagai manusia yang tidak akan pernah hidup tanpa masalah dan pergumulan. Dengan sejumlah masalah dan pergumulan yang ada itu, bahkan kita juga bisa tiba sampai pada satu titik kita mengalami atau menghadapi sebuah krisis. Nah, Bapak, Ibu, saudara, para murid Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang secara fisik dekat dengan Tuhan Yesus pada saat itu juga pernah mengalami yang namanya krisis. Alkitab kita menceritakan dalam sebuah perjalanan mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang ternyata membuat mereka ketakutan. Dan di sana mereka sedang menghadapi krisis. Saudara, kalau kita perhatikan, Injil Matius menuturkan kisah ini lebih dramatis dan lebih detail ketimbang dua Injil lain yang mengisahkannya. Bahkan kisah tentang Petrus yang berjalan di atas air itu tidak diceritakan oleh Injil Markus atau Injil Yohanes. Matius ingin memperlihatkan bahwa kisah ini mempunyai sesuatu pesan yang penting, yang sangat-sangat makna. Saudara, kisah ini kita cermati diawali
oleh dua kisah penting, yaitu kisah Yohanes Pembaptis yang mati dibunuh, dan juga kisah tentang Yesus yang memberi makan ribuan orang. Saudara, ketika Yesus mendapat berita tentang kematian Yohanes Pembaptis, Matius menggambarkan kesedihan yang begitu mendalam dirasakan oleh Yesus. Saking sedihnya, saudara, kemudian kita lihat Yesus lantas memutuskan untuk pergi mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Dia mau berdoa secara khusus seorang diri. Namun sayangnya, rencana perjalanan Yesus ini, niat Yesus ini tidak berjalan dengan mulus, karena ternyata banyak orang yang mendengar rencana perjalanan Yesus. Maka banyak orang mengikutinya. Yesus yang sedang berduka itu kemudian tetap mau tidak mau tetap melayani orang-orang banyak itu dengan baik. Setelah Yesus melayani orang-orang ini, saudara, bahkan memberi mereka makan, Yesus memutuskan untuk melanjutkan kembali rencana awalnya. Nah, kali ini tampaknya Yesus bersikeras supaya dia bisa tetap menyendiri dan berdoa. Maka ia memerintahkan murid-muridnya untuk terlebih dulu menyeberang, mendahuluinya, dan membubarkan. Yesus membubarkan orang-orang banyak itu, kerumunan orang banyak yang ada pada saat itu. Sampai akhirnya Yesus pun bisa berdoa seorang diri. Nah, saudara, para murid tentu tidak mudah untuk bisa memahami instruksi-instruksi yang Tuhan Yesus sampaikan saat itu. Kenapa? Karena Yesus sempat menegur mereka, menegur para murid yang hendak mengusir kerumunan orang banyak. Yesus melarang mereka mengusir orang-orang yang datang, tapi kemudian justru Yesus sendiri yang membubarkan mereka, yang menyuruh mereka pulang. Nah, dalam ketidakpahaman ini, mereka berlayar juga mungkin dengan sedikit ketegangan. Ketegangan berikutnya, saudara, muncul ketika mereka telah berlayar cukup jauh. Mereka harus menghadapi gelombang besar dan berbahaya yang diakibatkan oleh angin sakal. Angin sakal itu angin yang berhembus dengan begitu hebat, angin yang berhembus dari arah yang berlawanan dengan arah perahu, arah kapal. Atau angin yang arahnya tidak menentu, sehingga angin sakal ini sangat membahayakan. Meskipun para murid sudah biasa melakukan perjalanan dengan perahu, atau di antara para murid memang ada yang berlatar belakang nelayan, sudah biasa berlayar, tapi saudara, angin sakal ini angin yang cukup membahayakan, sehingga tidak heran ketika mereka pun merasa kesulitan, mereka merasa kerepotan, mereka merasa begitu takut, begitu khawatir. Apalagi saudara, kalau kita bisa bayangkan kondisi fisik dan juga kondisi psikologis para murid pada saat itu yang sedang lelah, sedang penat, maka sangat memungkinkan mereka menjadi khawatir dengan situasi yang ada pada saat itu. Datangnya angin sakal membuat mereka khawatir, takut, bahkan juga menjadi goyah iman. Nah, saudara, secara tidak langsung Matius mau menceritakan kepada kita bahwa pada saat itu, pada titik itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang berada dalam titik krisis. Nah, kondisi seperti itu, saudara, membuat mereka tidak mampu mengenali kedatangan dan kehadiran Tuhan Yesus yang memang saat itu datang dengan cara yang tidak biasa, yaitu berjalan di atas air. Mereka menyangka sosok yang muncul itu adalah sosok hantu. Mereka menyangka sosok yang muncul itu adalah sosok penguasa lautan atau penguasa perairan itu. Maka disitulah mereka takut, saudara. Petrus juga menunjukkan keraguan-raguannya. Maka dalam aksi penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan, ada 3 ucapan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius. Dan dari 3 ucapan ini, saudara-saudara, kita mau menarik sebuah pesan yang penting untuk kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika para murid mengira Yesus adalah hantu yang berjalan mondar-mandir di sana.
Nah, saudara-saudara, seringkali kita pun juga demikian. Kita gagal menyadari kehadiran Tuhan ketika kondisi kita sedang dalam krisis. Kita terlampau tenggelam dalam rasa takut kita sehingga kehadiran Tuhan itu tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita ketahui. Padahal kehadiran Tuhan bisa datang, bisa muncul dalam berbagai cara. Tapi karena kita terlalu larut dalam ketakutan, maka kita tidak bisa merasakannya. Nah, di saat seperti itu, pertama-tama Tuhan Yesus ingin para murid dan tentu juga kita untuk bisa memiliki rasa tenang. Maka Tuhan Yesus pertama kali mengatakan, tenanglah. Sikap tenang ini, saudara, yang juga menjadi ciri khas Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan berbagai macam masalah. Dan para murid dan juga kita diajak untuk punya sikap seperti itu. Sikap tenang dalam menghadapi krisis. Sikap tenang ini kemudian yang menjadi bekal awal untuk berdamai dengan rasa takut kita. Kata jangan takut yang Tuhan Yesus sampaikan, saudara, bukan berarti kita tidak boleh memiliki rasa takut tentunya. Tapi jangan takut berarti kita tidak boleh larut dalam rasa takut itu. Tetapi kita diajak untuk bisa menerima rasa takut itu sebagai sebuah tahapan awal untuk meredakannya. Rasa takut itu harus dikelola, kita harus tenang. Maka inilah langkah pertama yang Tuhan Yesus tawarkan, menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam, supaya di dalam ketakutan itu kita tetap tenang. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ucapan Tuhan Yesus kemudian datanglah. Petrus barangkali mewakili perasaan murid-murid yang lain yang selain takut tapi juga ragu-ragu. Apakah betul sosok ini adalah Yesus, guru mereka, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka ikuti? Nah, dalam keraguan itu, saudara, dengan berani Petrus kemudian menantang agar ia juga bisa berjalan di atas air. Petrus berpikir kalau memang itu Yesus, pastilah sosok itu mampu membuat dirinya juga bisa berjalan di atas air. Dan Yesus menjawab keraguan itu. Kata Tuhan Yesus, datanglah. Dari sini, saudara, kita bisa memahami bahwa dalam kondisi penuh keraguan, Tuhan mau supaya kita datang mendekat kepadanya. Justru dalam keadaan seperti ini kita perlu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan justru menjauh. Ketika kita berada dalam titik seperti Petrus yang ragu-ragu, yang khawatir dalam kondisi krisis, kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, datang kepadanya. Tapi bukan untuk menantang Tuhan, melainkan untuk memohon pertolongannya, untuk menyerahkan diri, untuk memohon pertolongan Tuhan. Nah, itu yang kedua yang Tuhan Yesus sampaikan, saudara. Dan yang ketiga adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ternyata ajakan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya tidak cukup membuat Petrus teguh iman. Karena apa, saudara? Karena ketika Petrus merasakan ada tiupan angin, kemudian dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Seketika Petrus menjadi orang yang ragu, keraguannya kembali, kepercayaannya luntur. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus seperti orang yang kurang percaya, Artinya Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus ini sesungguhnya adalah orang yang percaya kepada dirinya, kepada Yesus. Tapi ketika ada tiupan angin yang datang, dia menjadi seperti orang yang kurang percaya. Matius tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi peristiwa itu membuat imannya kepada Yesus kemudian sedikit goyah. Nah, saudara, bisa jadi kita memiliki kecenderungan yang sama dengan Petrus. Kita adalah orang-orang yang percaya. Kita percaya Yesus adalah Tuhan dan kita percaya pertolongan Tuhan itu sanggup menolong kita. Tapi karena ada pergumulan, masalah, karena ada tiupan angin,
kita kemudian menjadi bimbang. Apa betul Tuhan sanggup menolong kita di kondisi kita yang sedang kesulitan, yang sedang dalam krisis? Kita bisa menjadi ragu kembali, saudara-saudara, meskipun kita percaya tapi kita bimbang. Maka kita diingatkan untuk tidak kehilangan iman kita kepada Tuhan. Bahkan jangan sampai iman kita luntur hanya karena krisis yang sedang kita hadapi. Masalah boleh datang silih berganti, tapi iman kita kepada Tuhan tidak boleh goyah. Jangan kita menunjukkan sikap seperti orang yang kurang percaya. Meskipun kita tahu pergumulan kita ini tidak mudah untuk kita lalui, tidak mudah untuk kita hadapi. Nah, saudara-saudaraku, kisah Tuhan Yesus yang berjalan di atas air ini dan bahkan keseluruhan atau sejak awal pasal 14 menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan pelayanan para murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka selalu berjumpa dan berhadapan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam krisis. Ada duka cita ketika Tuhan Yesus pun harus terpuruk karena Yohanes Pembaptis mati. Ada krisis makanan ketika secara tiba-tiba ada banyak orang datang kepada Yesus, mereka kelaparan. Lalu kemudian saudara-saudara, krisis yang berikutnya yang mereka alami adalah krisis rasa aman ketika mereka digoncang oleh gelombang akibat angin sakal. Pelayanan para murid, kehidupan para murid bersama dengan Tuhan Yesus tidak selalu tenang-tenang saja. Selalu ada krisis yang harus mereka hadapi dan mereka lewati. Nah, maka saudara, 3 ucapan Tuhan Yesus tadi menunjukkan bahwa kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia berperan juga sebagai sahabat bagi kita di dalam setiap krisis-krisis kehidupan kita. Dia menenangkan kita, dia menemani kita, dia menyambut kita dan mengingatkan kita untuk tetap percaya. Dia ada bersama dengan kita sebagai sahabat sampai krisis itu reda. Bahkan jika memang kita tidak sanggup lagi, maka Tuhan akan meredakannya untuk kita. Yang pasti saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita tenggelam dalam krisis-krisis kehidupan yang sedang kita hadapi. Seperti yang saat ini sedang terjadi saudara-saudara dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia ini, bahkan kita sedang berada dalam sebuah krisis, kita sedang menghadapi krisis. COVID-19 membuat kita mengalami krisis kesehatan yang kemudian juga berimbas pada krisis ekonomi dan mungkin juga krisis-krisis yang lain. Dan mungkin juga krisis itu menimpa persekutuan kita, kehidupan pelayanan kita di gereja. Yang pasti yang kita tahu saudara, krisis itu selalu menyulitkan kita. Maka saudara, jika saat ini saudara sedang berada dalam keadaan takut terkait dengan COVID-19 yang masih membayang-bayangi kita, maka datanglah kepada Tuhan dan hadapilah bersama dengan Tuhan. Jika saudara saat ini sedang berada dalam krisis terkait dengan pekerjaan, terkait dengan kehidupan rumah tangga, terkait dengan pelayanan, terkait dengan apapun juga saudara, datanglah kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tenggelam dalam krisis itu. Tenanglah, jangan takut, karena Tuhan tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongannya. Datanglah kepada Tuhan dan berjalanlah bersama Dia, Sang Pemilik kehidupan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di saat-saat krisis kita. Karena Yesus Tuhan kita itu adalah sahabat yang setia di dalam krisis. Dia ada untuk ikut bergumul bersama dengan kita, dan ini menjadi salah satu bentuk disiplin iman kita kepada Allah. Ketika kita terus mau mempercayakan segala hal ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
termasuk mempercayakan proses kita dalam krisis ini, perjuangan-perjuangan kita menghadapi krisis, kita tetap memohon hikmat-Nya. Kita mengeluarkan, kita menghadapi krisis itu dengan berbagai upaya, daya yang kita miliki, namun juga kita memohon hikmat Tuhan. Dan saudara-saudara, percayalah, jika itu yang kita lakukan, maka niscaya badai apapun yang datang dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita, kita mampu menghadapinya. Semoga saat ini, saudara-saudara, dimanapun saudara berada, dalam badai apapun yang saat ini sedang saudara hadapi, kiranya Tuhan terus menolong dan firman Tuhan ini menguatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Allah. Menurut pengakuan iman rasuli, demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kini mari kita kembali menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, sebagai umat-Mu yang terus Engkau izinkan untuk menghadapi berbagai macam masalah dan krisis. Kami ingin tetap memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap menolong dan menemani kami sebagai umat-Mu dalam menghadapi krisis-krisis yang ada dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau adalah sahabat yang baik, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Untuk itu Tuhan, ketika saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami pun ingin memohonnya kepadamu, kepada Tuhan sebagai sahabat kami yang setia. Kami ingin berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, dimanapun kami berada dan juga di tengah kondisi apapun kami saat ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan kami dan menopang kami, sehingga kami tetap memiliki kekuatan dan juga pengharapan yang besar kepada Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang harus dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan lawat mereka satu persatu dan Tuhan jamah, dan juga jika Tuhan berkenan, kiranya Engkau boleh memberikan kembali pemulihan. Ya Bapa, kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan berbagai hal, pekerjaan, studi, kehidupan rumah tangga, dan lain-lain. Tuhan, kiranya Engkau boleh menilik satu persatu keadaan mereka, dan Tuhan bukakan jalan yang baik. Tuhan tunjukkan apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi kehidupan persekutuan kami sebagai umat Tuhan di GKP Jemaat Sukabumi, dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam pergumulan yang kami miliki bersama. Kiranya Tuhan juga yang terus memampukan kami untuk bersatu hati, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga berbagai masalah yang ada boleh kami atasi seturut dengan kehendak Tuhan dan mengandalkan hikmat Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya juga Tuhan yang terus menolong kami untuk tetap setia dan taat untuk melayani Tuhan dengan berbagai macam tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami mau berdoa kiranya Tuhan juga menolong bangsa kami ketika masih harus
menghadapi pandemi COVID-19 dan juga dampak-dampak yang dihasilkan oleh pandemi ini dalam kehidupan keseharian kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan kepada pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah yang terus berusaha melakukan banyak hal untuk menangani masalah ini. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan yang juga terus Tuhan pakai untuk berjuang. Kami berdoa untuk para relawan dan juga lembaga-lembaga yang turut serta untuk menanggulangi dampak COVID-19. Kami berdoa untuk kami semua yang juga terdampak langsung maupun tidak langsung. Kami yang harus bekerja lebih ekstra, kami yang harus bekerja dengan penuh keterbatasan, kami yang harus terus tetap mengupayakan hal-hal baik kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami semua di situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa juga bagi kehidupan kota Sukabumi, tempat kami tinggal, tempat kami hidup, tempat kami menjalankan setiap aktivitas kami. Kiranya juga Tuhan memberikan kedamaian dan juga ketentraman, berikan keamanan untuk kota kami ini, sehingga kami juga bisa merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan kami dan doa-doa pribadi kami, doa-doa yang kami panjatkan di tengah-tengah berbagai macam kondisi. Kami mau serahkan itu semua hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini, mau kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami ingin menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya dalam Kolose 2 ayat 7 yang berbunyi, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja melalui scan QR Code atau memasukkannya ke kotak persembahan yang disiapkan oleh gereja. Sambil persembahan dihimpun, marilah kita menyanyikan NKB 133 ayat 1 dan 3, "Syukur padamu ya Allah." Segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa persembahan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberi persembahan bagi-Mu.
Ajarlah kami dan keluarga kami untuk senantiasa bersyukur, agar dalam keadaan senang maupun susah, kami tidak terjebak dalam kekhawatiran, serta selalu mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus yang cinta kasih-Nya kami rasakan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita yang terus dibayang-bayangi oleh berbagai macam ketakutan dan krisis, percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sang sahabat yang turut bergumul dalam setiap pergumulan kita. Datanglah kepadanya dan berjalanlah bersamanya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap dan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, berjalanlah bersama Tuhan dan kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah senantiasa memelihara hidupmu dan mencukupkan segala kebutuhanmu. Kiranya Allah memampukanmu untuk selalu berkarya melalui apa yang engkau kerjakan. Kiranya Allah memberikan kehangatan cinta kasih-Nya ke dalam rumahmu serta menghangatkan seisi keluargamu. Kiranya Allah senantiasa menjadi sahabatmu yang siap menggenggam dan menopang dalam setiap kesulitanmu. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu kepadanya hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Kebaktian Minggu hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan saudara dalam kebaktian hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.